ada bagus juga ini, saya ada satu subjudul di sini menyebutkan hikmah kenapa hanya Isa alaihissalam saja yang turun ke muka bumi. Iya, ya. Itu juga banyak tanyain. Ini Profesor Salabi ini menjelaskan. Yang pertama, sebagai bantahan terhadap klaim dan bualan kaum Yahudi yang mengatakan telah berhasil membunuh dan menyalib Isa alaihissalam. Oke, pertama itu, itu satu. Ya, ini nasnya juga jelas, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan kami Jadi ini bisa dikatakan membuktikan Quran surat An-Nisa 157, Ustaz. Betul, ya ini di ayatnya. Ini di ayatnya ya. Jadi kami Allah Ta'ala juga menghukum mereka Bani Israel itu karena ucapan mereka, klaim mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Itu, dan lanjutan ayat itu kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sebenarnya tidak bunuh, mereka tidak salib, tapi yang mereka bunuh dan salib adalah yang diserupakan wajahnya dengan dia. Nah, saya mau nanya Ustaz, ini kalau bicara yang diserupakan dengan dia, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu bukan orangnya, tapi peristiwa salibnya, peristiwa penyalipannya gitu. Menurut saya, jadi kalau orang Yahudi itu seperti hanya dibuat seperti melihat ilusi gitu. Mereka seperti melihat ada penyalipan, tapi sebenarnya bukan gitu. Pendapat gitu gimana Ustaz? Menurut saya? Jadi yang saya tahu itu adalah bukan peristiwanya yang diserupakan, tapi orangnya yang diserupakan. Itu kan memang umumnya yang kita pahami begitu ya. Nah, cuma memang soal bicara tentang orangnya, ini ada dua pendapat di kalangan kita pun, kalangan umat Islam pun gitu. Ada pendapat mengatakan justru itu yang diserupakan itu adalah pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot, ya kan. Tapi justru yang berpendapat justru yang diserupakan itu adalah Hawari, ya kan, muridnya yang setia, yang paling muda. Justru bukan soal mudanya, tapi soal yang paling setia. Yang paling setia. Gitu, ya kan? Karena itu ada nasnya mengatakan begini, bukan nas ya, Israiliyat sebenarnya. Jadi nas Israiliyat gitu. Jadi ketika sudah terdengar kabar bahwa pasukan Romawi, tentara yang sudah dikerahkan untuk nyari-nyari mau nangkap Isa alaihissalam, ya kan, maka di meja itu kan bersama murid-muridnya Isa alaihissalam bertanya, menawarkan, ya kan, siapa yang ingin menggantikan posisiku, ya kan, dia akan bersamaku nanti di jannah, gitu kan. Maka berdirilah tadi yang paling muda itu, paling muda itu sampai 3 kali kan ya. Terus kata Isa alaihissalam, duduk kamu, ya kan. Ditanya kedua kalinya dia lagi yang berdiri, 3 kali dia yang berdiri, ya kan. Akhirnya Isa alaihissalam mengizinkan lah gitu. Nah, kemudian Isa alaihissalam ke belakang, itu ke belakang, di belakang tempat mereka berkumpul itu ada semacam taman, ya kan. Nah, disitulah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, sementara si tentara-tentara ini masuk Romawi, ya kan, mereka cari-cari. Nah, wajah dari si anak muda ini itu menjadi mirip seperti Isa alaihissalam. Nah, mereka tangkap dan itulah yang disalib. Itu kalau nggak salah yang dari Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas, betul. Kalau yang tadi Yudas Iskariot dari Ibnu Katsir ya? Ya, yang saya tahu juga begitu. Ya. Tapi kan itu tafsir ya Ustaz ya? Itu tafsir. Tafsir kan? Jadi maksudnya kita kan tidak perlu klaim bahwa itu yang diserupakan pasti Yudas Iskariot kan? Nggak usah kan? Nggak perlu. Karena itu tafsir ya. Betul. Dan kita kan tidak perlu tahu siapa yang diserupakan Ustaz ya? Nggak ada gunanya juga. Karena di Quran juga tidak disebutkan kan? Iya. Itu sering ditanyain sama kalangan mereka Ustaz. Kalangan Kristen. Siapa yang diserupakan katanya? Masa nggak lengkap gitu katanya? Loh, kalau saya jawabnya gini, itu nggak penting buat kita. Yang penting Nabi Isa ibnu Maryam ini diselamatkan. Nah, kalau memang penting buat kalian, mau tahu siapa nama yang diserupakan, tolong cek dulu itu di kitab kalian. Ada 2 penjahat yang disalib bersamaan dengan Yesus. Namanya siapa? Nanti kitab mereka juga ada diceritakan 2 penjahat disalib bareng dengan Yesus. Jadi tiangnya 3? Tiangnya 3. Yesus di tengah, 2 penjahat kanan kiri. Namanya ada nggak di kitab mereka? Nggak ada juga, Ustaz. Di kitab mereka nama 2 penjahat itu nggak ada. Ngapain nanya-nanya orang yang diserupakan gitu maksud saya? Iya betul. Ya jadi kayak ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Sementara mereka sendiri nggak tahu yang 2 itu siapa, tapi mereka yakin ada 2 lagi. Mereka menuduh Quran tidak lengkap karena tidak ada nama orang yang diserupakan. Nanti nanya lagi, kalau istrinya Adam siapa di Quran? Oh, nggak lengkap dong berarti karena nggak ada gitu katanya. Kenapa mesti nanya yang di Quran harus ada namanya? Saya tanya balik, kalau nama istrinya Nabi Lot di Quran, di Bible kalian siapa? Nggak ada juga. Nah, jadi modelnya memang begitu, Ustaz. Mereka tidak tahu kitabnya, tapi menuduh Quran yang tidak lengkap. Contoh misalnya, mana ayat di Quran Nabi Muhammad disunat katanya?
Ngapain hanya, emangnya Quran buku sunat gitu kan? Saya tanya balik, Nabi Musa di Babel kalian sunat nggak? Nggak ada juga. Model-modelnya jadi memang begitu ya. Kita makanya inilah kita butuhnya kita ilmu kristologi ya gitu, supaya ketika kita menjawab syubhat mereka berdasarkan kita mereka sendiri malah. Betul. Iya, Gitu, iya, betul. Iya. Jadi kembali ke masalah penyerupaan tadi, ya buat kita sih nggak prinsip ya. Nggak penting kan? Mau siapa kayak, mau Yudas kayak, mau yang paling setia kayak gitu. Iya. Ya kan? Tapi yang pasti begitu adanya nasnya, begitu kita yakini. Dan yang lebih penting tadi, barrafa'ahullahu ilaih, bahkan yang sesungguhnya terjadi, Allah mengangkat Isa alaihissalam, menyelamatkannya, ya kan. Dan ini kan peristiwa Isa alaihissalam diangkat ke langit ini kan mirip sekali dengan Isra Mi'raj. Cuma bedanya durasinya. Kalau Nabi ke langit semalaman, itu cuman semalaman dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Sedangkan Isa alaihissalam ribuan tahun, ya kan. Apa sulit bagi Allah kan? Nggak apa sulitnya? Iya. Nah, terus mengenai pengangkatan juga Ustaz, ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diangkat itu hanya derajatnya. Nah, gimana? Pernah dengar pasti ya? Ya kalau Isa alaihissalam diangkat hanya derajatnya, justru saya nggak pernah dengar. Jadi bukan fisiknya yang diangkat, tapi hanya derajatnya. Ada yang mengatakan begitu. Kalau itu, dan dia mati di bumi gitu. Oh, enggak. Ya itu mungkin Ahmadiyah ya, pandangan Ahmadiyah seperti itu. Salah satunya begitu. Tapi ada juga umat Islam yang begitu. Bukan Ahmadiyah tapi juga punya pandangan seperti itu. Jadi mati dong. Iya, jadi mati di bumi, bukan diangkat ke langit gitu. Dan itu paketnya pasti nggak percaya bahwa Isa alaihissalam akan turun lagi dong dari langit. Iya. Lawang udah mati kan, udah dikubur. Gitu. Paketnya begitu. Ya itu bagian dari ingkarus sunnah lah. Mengingkari sunnah itu. Oke. Ya. Nah yang kedua hikmahnya, Allah menurunkan Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menggenapkan sisa umurnya yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Setelah itu dia wafat dan dimakamkan di bumi. Cuma nggak disebutin usia berapa ya? Ada di sini disebut, berapa? Ya kan? Jadi Isa alaihissalam adalah makhluk, dia hidup di langit dengan kehidupan gaib tersendiri selama ini, dan dia nanti pasti mati karena keabadian hanya milik Allah yang maha kekal. Isa tidak wafat di langit dan tidak pula dimakamkan di langit, karena langit bukanlah tempat kematian ataupun pemakaman manusia. Sebab Allah ciptakan manusia dari tanah bumi, memakamkan mereka di tanah bumi, dan akan membangkitkan mereka dari tanah bumi. Itu ada ayatnya kan, surat Toha ayat 55 tuh ya. Dari tanah itulah kami ciptakan kamu, kepada tanah itulah kami akan kembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain gitu. Ya di sini nggak detail nih. Yang detail di kitabnya Mubayyad ya, tentang di situ nggak ada usianya. Nggak ada usia. Gitu. Hikmah ketiga, untuk mendustakan kaum Nasrani terkait klaim-klaim mereka tentang Isa alaihissalam dan sikap mereka yang melampaui batas terkait diri Isa alaihissalam. Karenanya Isa menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata, menolak berbagai kebatilan dan kebohongan yang menjadi landasan agama Nasrani dengan mematahkan salib dan membunuh babi. Gitu. Turunnya Isa alaihissalam dalam kondisi hidup di akhir zaman nanti menjadi bantahan terhadap kebatilan-kebatilan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam dibunuh, disalib dan sudah mati. Rohnya keluar ketika dia berada di kayu salib. Begitu. Hikmah keempat, kesaksian nyata Isa alaihissalam untuk penutup para nabi. Ya. Muhammad SAW ya. Jadi Islam sebagai syariat terakhir dan membatalkan agama-agama sebelumnya yang sudah dihapus seperti agama Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan pendustaan lain yang disampaikan Isa alaihissalam terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mengakui nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan amalan dan jihad yang dilakukannya, Isa alaihissalam bersaksi bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, dan risalahnya adalah penutup seluruh risalah. Begitu. Ya, nah itu hikmah-hikmah dari diturunkannya Isa alaihissalam saja, bukan nabi yang lain. Gitu. Ini ada gini, Ustaz. Ini kan kalangan Nasrani memang juga melakukan berbagai cara ya, untuk melemahkan iman dan akidah kita. Karena di kitabnya mereka diceritakan Yesus mati disalib, kemudian bangkit dari ketiga. Mereka apa ketiga? Bangkit. Nah, mati, disalib, kemudian bangkit di hari ketiga gitu. Oh, hari ketiga. Nah, jadi mereka seolah-olah seperti mencari-cari ayat di dalam Quran yang bisa membenarkan cerita mereka gitu. Ya. Salah satunya yang dipakai adalah Quran surat Maryam ayat ke-33. Dan kesejahteraan, dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan. Itulah tadi keterangan dari Qahtadi
Semoga video ini bermanfaat. Dan sebetulnya apakah